Ini cangkul aku kemana ya? Aku cariin di belakang gak ada. Duh, kemana ya? Biasanya kan kalau nggak di sini, ada di sini. Astagfirullahaladzim. Ini dia yang aku cari-cari. Aduh, aku pikir cangkul aku ini udah hilang. Ya udah deh, syukur kalau kayak gitu. Sayang, sayang, sayang. Ini cangkul aku udah ketemu. Ada di sini ternyata. Ya aku lupa. Mungkin ya aku kemarin dari cabenya sampai lupa. Oh iya, sayang, aku hari ini juga mau bilang kalau hari ini aku itu mau kerja sampai malam. Soalnya ya kan buat uang setoran kita, sayang. Kan Bang Harian itu ngasih waktu cuma sampai besok. Jadi aku ini butuh uang buat setoran. Kamu tahu sendiri kan sayang, kalau misalkan kita ini nggak bayar, waduh, Bang Hariannya itu pasti gini. Ya, doain aku semoga kerjaan hari ini lancar. Ya nggak apa-apa sayang, kalau misalkan aku nggak kerja sampai malam, kita mau dapat uang dari mana? Kamu doain aja, semoga hari ini juragan itu ngasih uang yang lebih buat aku sama kamu, ya. Ya udah, kalau kayak gitu. Oh, udah kok, aku udah makan. Tapi kamu tenang aja, biasanya kan juragan itu mesti ngirim buat makan siang. Ya udah kalau kayak gitu, aku langsung berangkat aja ya. Kamu di rumah hati-hati. Iya sayang, ya udah. Assalamualaikum. Bu Devi WA. Apa ini ya? Tumben Bu Devi WA. Gon, kita harus ketemu. Bilang sama Kevin, sediakan uang 2 juta. Kita ketemu di tempat biasa. Siapa Gun, kok ada nama aku? Bu Devi, Hah? WA. Kok gimana? Siapkan uang 2 juta. Bilang sama Kevin ketemu di tempat biasanya. Waduh. Bu Devi, buat apa uang 2 juta Gun? Iya Kevin. Buat apa ya? Tumben Kevin. Bu Devi itu minta uang sampai 2 juta. Berarti kalau gitu ada sesuatu Gon. Ya udah, mending kita langsung jalan aja. Bu Devi bilang apa? Ketemu di tempat biasanya. Iya Kevin. Ya udah, mending kita sekarang langsung jalan aja. Aku mau ambil uang dulu, ya. Iya Kevin. Ayo. Udah yuk. Pasar yang Bu Devi. Woi, Tang. Halo Danang miskin, mau kemana? Mau kerja ya? Iya, aku mau kerja. Ada apa? Kasihan banget. Kerja terus.
kayak kita dong, jalan-jalan kek, atau ke mall kek. Ini malah kerja tiap hari, gak capek Nang? Iya, tapi ya sayang, aku bisa tebak sayang. Pasti kamu itu kerja terus, mungkin karena dikejar setoran ya Nang? Apaan sih Hikmah? Kamu kok ngomong kayak gitu? Udahlah, lagi kan itu urusan aku. Iya Nang, aku tahu. Ini bukan urusan kita. Cuman kita ini ya bosan aja Nang ngeliat kamu. Kamu ini gak ada perubahan sama sekali. Loh, ya udah Gung. Kalau misalkan kalian berdua ini bosen ngeliat aku, nggak usah diliatin. Lagian siapa sih yang nyuruh kalian berhenti di sini? Ya memang gak ada sih Nang. Cuman kalau aku ini ngeliat kamu, bawaannya itu mau menghina terus Nang. Iya bener sayang. Terus ya ditambah juga kamu punya istri yang bisu dan Nang. Jadi makin deh kita pengen ngebully kamu gitu. Hikmah, tolong ya. Kalau kamu sama aku ini benci sama aku, nggak usah bawa istri-istri aku. Loh, kenapa emangnya? Apa kamu nggak terima karena istri kamu aku bilang bisu? Kan emang bener dan Nang, istri Iya. kamu tuh nggak bisa ngomong. Iya, aku tahu. Cuman nggak usah diperjelas. Kayak kamu sama aku ini nggak punya kekurangan aja. Iya memang punya Nang. Semua orang punya kekurangan. Cuman kalau dibandingkan kehidupan kita sama kehidupan kamu, siapa yang menang? Kita kan. Aduh, Gung. Sekarang nggak usah banding-banding kehidupan, Gung. Sekarang gini aja. Percuma dong. Kamu ini ya kehidupannya lebih baik daripada aku. Tapi kalian berdua ini nggak bisa menghargai orang lain. Percuma. Lagian ya, orang miskin seperti kamu nggak pantas dihargain, pantasnya diinjek-injek. Astagfirullahaladzim. Ingat ya. Doa orang yang terzolimi ini munajab. Siapa tahu kalau misalkan aku berdoa, bisa-bisa kehidupan kalian ini berubah. Tapi selama ini kita nggak ada perubahan kok Nang. Kita tetap kaya. Ya iya, cuma nunggu waktu aja. Kayak Tuhan aja nunggu waktu. Emang kamu tahu kedepannya aku ini gimana? Enggak kan? Ya memang enggak. Cuman tolong dong. Kalian ini bisa bedakan mana yang baik, mana yang enggak. Oh berarti kamu ini sakit hati kita ngomong kayak gini? Gitu? Sekarang pikir aja, Gung. Kalau kalian hampir setiap hari merendahkan aku dan istri aku, apa aku gak sakit hati? Ya makanya kalau kamu nggak pengen direndahin kayak gini, berubah, jangan jadi orang miskin. Udahlah Hikmah. Kamu sama Agung ini gak usah ngurusin kehidupan aku. Mau miskin ataupun enggak, itu urusan aku sama istri aku. Iya sih, itu emang urusan kamu. Tapi gimana ya Danang? Kalau aku tuh sebenarnya kasihan, tapi ya ngapain juga kasihan? Kamu kan sama istri kamu bukan keluarga aku. Nah, maka dari itu, berhubung kalian berdua ini bukan siapa-siapa aku, bukan keluarga aku, gak usah ngurus-ngurusin hidup aku, ngerti? Loh. Danang, santai. Kok kamu jadi emosi kayak gini sih? Aku kasih tahu ya sama kamu nggak usah sok-sokan emosi kayak gitu. Takutnya kamu itu suatu saat nanti butuh sama aku sama Mas Agung. Aduh Hikmah, Agung. Aku ini berdoa ya, dan berharap semoga sampai kapanpun aku ini nggak pernah ada butuhnya sama kalian. Jangan bersumpah kayak gitu. Loh, iya emang Nang, kenapa? Kamu ini orang miskin Nang. Kamu emangnya gak takut kamu ngomong seperti itu? Enggak. Kita ini orang kaya, siapa tahu 1 bulan, 2 bulan kamu ini mau minjem uang sama aku. Nah, bener sayang, itu yang aku maksud. Takutnya nih ya, tengah malam atau kapan gitu, kamu ketuk-ketuk pintu aku. Ma, Agung, aku mau pinjem uang. Maaf ya, gini. Kalian ini cuman ada di atas aku. Di sini yang paling kaya itu bukan kalian. Ya, Jadi memang. tolong, gak usah sombong. Ya. Juragan aku aja itu nggak sombong seperti kalian. Ya itu kan beda orang. Ya kalau aku kayak gitu Nang. Terus gitu. aku harus sopan sama kamu gitu. Oh. Ya, enggak lah. Orang miskin kayak kamu, mana mungkin aku sopan sama kamu? Loh, Gung, sekarang gini ya Gung. Kalau misalkan omongan kamu mengarah, aku ini harus tunduk sama kamu supaya nanti aku kalau misalkan butuh apa-apa kalian ini bisa bantu aku. Maaf Gung, kan aku sudah bilang lebih baik aku nggak akan pernah butuh sama kalian. Waduh. Soalnya kenapa? Kalian ini kesannya kalau misalkan ya orang miskin kayak aku ngehargai kalian, adanya makin diinjek-injek. Udah ya, mending pergi aja dari sini. Ganggu orang mau kerja aja. Tapi ya Sayang. udahlah sayang. Benar apa kata dia, mending kita pergi aja daripada kita ngasih saran sama orang miskin terus gak diambil ya kan? Iya sayang, yaudah yuk, mending kita pergi aja. Kasian banget hidup kamu. Baik orang miskin.
nggak perlu dikasihani. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kok setiap kali aku ketemu sama mereka, mereka itu selalu menghina dan merendahkan aku. Aku tahu, aku ini orang miskin. Dan istri aku itu nggak sempurna. Tapi nggak pantas ya, kalian itu selalu merendahkan aku dan istri aku. Gon, Iya Kevin. kamu benar. Kita janjian di sini, Gon. Iya Kevin, bener. Kita janjian di sini. Tapi kamu nggak salah kan? Apaan salah? Kalau kamu nggak percaya, nih aku ada WA-nya. Hah? Kalau kamu nggak percaya nih, baca sendiri. Udah. Ya, aku percaya sama kamu. Oh ya, terus ini kita gimana? Kita nunggu di sini. Iya Kevin. Tapi kita ini kan masih nunggu. Terus? Aku tadi kelihatan toko Madura. Aku mau beli rokok dulu ya. Aduh, jangan lama-lama tapi. Iya Kevin, tenang aja. Ya udah sana cepetan. Ya, Aku ya. telepon. Ya, bentar dulu ya. Iya cepetan. Ada aja kamu ini, Gon. Ya udah deh. Mending aku telepon aja. Oh, itu dia si Samsul. Ya udah deh, aku langsung ke sana aja. Samsul, Loh, Danang, kamu udah tadi di sini? sudah tadi. Akhirnya kamu datang juga. Lama banget kamu. Iya, Col. Maaf, maklum. Rumahku kan, ya cukup lumayan jauh dari sini. Iya, Nang, aku tahu. Setidaknya kan kamu lebih pagi. Takutnya Pak Tony itu marah-marah sama kita. Iya, Col. Yang terpenting kan, sekarang aku sudah sampai di sini. Tapi ngomong-ngomong, ini pekerjaannya tetap seperti yang kemarin. Iya, Nang, kan kamu tahu sendiri. Pekerjaan yang kemarin itu belum selesai. Oh, gitu. Iya, Cul. Cuman Juragan kemarin juga bilang, ini hari terakhir kita ini kerja di sini. Katanya mau dipindah di sawah yang sebelah sana, Cul. Bener? Iya, Nang, benar. Makanya itu kita itu harus pagi biar kerjaan di sini tuh cepat selesai. Iya, Cul. Bener kata kamu. Ya udah, kalau kayak gitu lebih baik kita langsung kerja aja yuk. Ya udah, yuk. Kok gak diangkat ya? Loh, Bu Devi, saya baru aja mau nelpon Bu Devi. Kalau saya itu sama si Gogon ada di sini. Ada kok. Bentar ya Bu Devi. Bentar. Bu Devi, butuh uangnya berapa? Oh, bentar. Sayang, stop. Sayang, Itu itu bukannya Devi ya? iya. Loh. Tapi bentar. Kok dia sama laki-laki? Terus Dikasih uang lagi. Sayang, kalau dilihat-lihat sayang, masnya itu kayak om-om yang tajir gitu sayang. Buktinya aja dia ngasih uang. Terus dia kayaknya naik mobil itu deh sayang. Iya, Sayang, Apa apa jangan-jangan? jangan-jangan si bisu itu selingkuh ya? Iya mungkin sayang. Waduh, kurang ajar banget dia. Sayang. Video aja. Iya bener. Aku video dulu. Iya sayang. Nanti kasih tahu sama Danang.
Udah sayang. Wah, ini harus laporan sama si Danang. Ya udah yuk kita langsung aja sayang. Iya. Oh, siap. Oh, iya. Siap, Bu. Cukup, Bu. Nah, siap. Ya, Bu. Oh, Gogon beli rokok, Bu, di warung. Oh, siap, Bu. Baik. Siap, Bu. Laksanakan. Siap, Bu. Hati-hati, Bu. Ya Allah, kasihan banget ya Bu Devi. Sampai-sampai dia itu ngelakuin hal seperti itu. Untung aja aku ngerti apa yang dimaksud sama Bu Devi semuanya itu. Tapi by the way, si Gogon ini mana ya? Katanya cuma mau beli rokok di sana. Kok ini lama banget? Aduh, kebiasaan tuh emang anak itu. Udah deh, mending aku telepon Gogon aja. Ya Allah, capek banget ya kerja seperti ini. Harus panas-panasan. Itu pun aku ini harus sampai sore hari. Dan sekarang aku targetkan untuk kerja sampai malam supaya aku bisa dapat uang untuk bayar setorannya Bang Harian. Ya Allah, mau sampai kapan ya kehidupan aku seperti ini? Kok dari dulu meskipun aku kerja keras, hidup aku ini nggak ada peningkatan. Bukan berarti hamba ini tidak menerima kenyataan ya Allah. Cuman permudahkanlah hamba untuk bisa merubah kehidupan hamba. Amin. Ya udah deh, aku lanjutin kerja aja. Kalau aku banyak ngomong, gak bakal selesai. Sayang, itu dia si Danang. Iya, Sang. Woi, Danang. Sini cepetan. Agung sama Hikmah mau ngapain lagi mereka? Pasti mereka ini mau menghina aku lagi. Ada apa lagi? Udah, kamu tenang aja dulu. Ngomongnya jangan sewot kayak gitu. Loh, gimana aku nggak mau sewot? Sedangkan kalian ini kerjaannya cuma menghina aku. Barusan aja aku mau berangkat kerja. Kalian ini ya menghina aku. Tapi Apaan sih? kali ini kamu tenang dulu. Soalnya aku sama Sigma mau ngasih surprise sama kamu. Kasih surprise apaan? Kalau misalkan nggak penting, aku lebih baik kerja aja. Penting kok, bentar-bentar dulu. Ini nih, lihat nih, ada video siapa? Loh. Apa? Kamu kaget kan? Kaget enggak? Apa maksudnya itu? Loh, ya kamu kok tanya sama kita sih? Kita ini cuma sekedar ngasih tahu aja sama kamu. Ya, tapi kalau menurut aku sih ya, Nang, kayaknya istri kamu itu selingkuh deh. Selingkuh apa maksud kamu? Ya, sekarang gini aja. Buat apa orang asing itu ngasih uang sama istri kamu? Ya kan, berarti kalau kayak gitu, istri kamu ini selingkuh, Nang. Ya tapi nggak mungkin istri aku itu selingkuh. Ya, sekarang gini aja, Nang. Istri kamu ini keluar, bilang nggak sama kamu? Kalau semisal istri kamu ini nggak bilang, ya udah, fix. Istri kamu ini selingkuh. Iya, emang istri aku itu nggak bilang sama aku. Cuman
Coba aku lihat lagi. Loh. Saya sih aku. Masih mau memastikan sih. Danang, nih lihat. Udah jelas-jelas ini istri kamu si bisu itu. Terus Banget sih istri aku itu. terus Ya Allah. laki-lakinya ngasih uangnya itu kayak orang mau nyawer. Iya Danang, aduh kasihan banget ya sama kamu. Terus juga ya sayang, istrinya itu kurang ajar banget ya. Udah dia itu bisu, masih berani-beraninya lagi selingkuh. Ya tapi kalau dipikir-pikir nggak bisa juga sayang nyalahin istrinya. Mungkin istrinya itu selingkuh karena nggak dapat uang dari Danang. Makanya Danang, kamu itu jadi laki-laki jangan miskin, jangan cuma kerja kayak gini. Lihat nih, jadinya kamu diselingkuhin kan? Nang, kasihan banget ya. Kamu capek-capek kerja di sini. Nggak taunya istri kamu di belakang kamu itu selingkuh. Waduh, Nang. Memang kebanyakan sih rumah tangga zaman sekarang kayak gitu. Ya mungkin karena ekonomi. Ya pastilah sayang. Aduh, kalau kita sih alhamdulillah nggak. Udah. Loh, mau kemana kamu? Danang! sayang. Aduh. Sayang, aku bener-bener seneng deh lihat muka Danang kayak gitu barusan sayang. Dia itu kayaknya shock banget sayang. Mungkin nggak nyangka ya sayang kalau istrinya yang bisu itu ternyata juga bisa main belakang. Ya tapi kan kamu tahu sendiri kalau mukanya ya bisa lah dilihat kan. Cuma Iya sih, sayang. kekurangannya itu dia itu gak bisa bicara, bisu ya kan. Iya sayang, tapi aku bener-bener heran deh sayang. Ternyata si bisu itu pinter juga ya sayang main belakang. Kamu bisa lihat sendiri kan sayang. Tadi selingkuhannya itu kayaknya orang kaya sayang. Kan ngasih uangnya banyak. Terus dia kayaknya naik mobil. Mobilnya juga bagus sayang. Iya sayang, cuman ya kita gak nyangka aja orang yang udah punya kekurangan tapi dia berani-beraninya selingkuh. Iya sayang, aku pikir nih ya sayang, dia itu orang baik, culun, cupu gitu. Nggak taunya dia itu liar sayang, ya kan? Bisa dikatakan dia itu pemain ya kan. Iya bener sayang. Aduh, kasihan banget ya hidup si Danang itu. Duh, untung aja sayang, kamu tuh nggak miskin. Jadi aku nggak bakal lah selingkuh-selingkuh kayak gitu. Ya bagus dah kalau kayak gitu. Ya udah, ini aja sayang. Aku ini penasaran. Mending kita ikutin aja si Danang. Kita sayang. lihat rumah tangga mereka itu nanti seperti apa. Ya udah yuk. Cepet. Belok dulu sayang. Ya. Bisa sayang? Bisa. Ayo cepetan. Yuk. Assalamualaikum. Sayang. Ini dia. Malah ketawa-ketawa. Udah nggak usah. Aku mau tanya sama kamu. Kamu dari mana? Kamu nggak usah pura-pura bodoh ya. Kamu pikir aku nggak tahu kamu ini habis dari mana? Oh, memang. Kalau misalkan maling ini sudah ketahuan, nggak bakal ngaku. Aku kurang apa jadi suami? Aku kerja siang malam. Buat apa? Buat aku sama kamu. Dan kamu enak-enaknya ada main di belakang aku. Apa? Kamu jangan memanfaatkan kebisuan kamu untuk menipu aku. Udah. Aku benar-benar sakit hati sama kamu ya, Devi. Oh, ini. Kebetulan. Kenapa Danang? Istri kamu gak ngaku ya? Udah ya. Sekarang kamu ngaku.
kamu pasti selingkuh kan? Hikmah, aku minta tolong sama kamu ya. Bisa nggak aku lihat video itu? Iya boleh. Nih lihat nih. Nih videonya dikasih uang sama orang, uangnya banyak lagi. Aduh, gimana kalau kayak gini masih nggak mau ngaku? Hah? Bener-bener kamu ya? Udah, kamu nggak usah marah sama Hikmah sama Agung. Dia itu sudah memberikan tahu kebenarannya seperti apa tingkahku kamu. Nang, sabar ya Nang. Ya aku tahu meskipun kamu miskin. Allah. Tapi kalau kamu diginikan sama istri kamu, ya jujur aku gak tega juga. Kurangnya aku ini apa, Devi? Sadar ya Mbak. Mbak yang bisu yang nggak bisa ngomong. Kamu itu Astagfirullahaladzim. udah diterima, kepulangan kamu diterima, malah selingkuh. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Udah, sekarang juga kau pergi dari sini. Pergi. Udah Devi, pergi aja. Suami kamu ini kecewa. Dasar wanita nggak tahu diri kamu itu. Kamu memang manusia nggak pernah bersyukur. Pergi dari sini kamu. Selingkuh sama Om. Waduh. Pergi. Pergi gak kamu? Ya Allah. Kurangnya aku ini apa? Aku tahu, aku ini orang miskin. Gini aja deh Nang. Jangan nangis. Kamu cari istri lain. Istri kayak gitu kamu masa mau dipertahankan? Yang pertama, banyak kurangnya Nang. Dia sudah miskin, terus bisu lagi. Iya kalau boleh jujur istri kamu cantik sih Danang. Tapi masa iya kamu mau bertahan dengan wanita seperti itu? Udah ya. Kalian kan tahu sekarang ini posisinya seperti apa. Kita akan kasih support sama kamu Nang, biar kamu tuh tenang, sabar. Percuma. Ini sudah terjadi. Iya, itu kan salah istri kamu. Aku ini cuma menyampaikan sama kamu karena aku ini kasihan. Iya benar. Kok malah marah sama kita sih? Terus kamu bilang makasih sama aku Nang. Iya, makasih. Udah sekarang pergi aja dari sini. Aku ini stres. Oh, jangan sampai beneran Nang. Kalau cuma di mulut gak apa-apa. Tuh copot cangkulnya. Ya Allah. Ya Allah. Kok aku ini tetap kepikiran ya dengan masalah yang kemarin. Tapi nggak apa-apa deh. Mungkin itu sudah takdir aku. Aku nggak boleh sedih-sedih lagi. Aku harus semangat menata dan mengubah hidup aku supaya aku nggak direndahkan seperti ini. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku sekarang berangkat kerja aja. Kevin, Gorgon. Kevin, Gorgon. Iya, Bu. Ayo masuk sini. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Apa, Bu? Kevin, Gorgon, gini. Kalian tahu sendiri kan, sekarang rumah tangga aku itu ya berada di ujung tanduk. Jadi, aku mohon banget sama kalian. Sebisa mungkin, kalian juga bantu menyelamatkan rumah tangga aku. Kalian juga harus bisa menjelaskan sama suami aku kalau semua ini cuma salah paham. Aku kayak gini kan sebenarnya aku cuma mau muji suamiku aja, tapi kok kejadiannya malah kayak gini.
Bu Devi, Bu Devi tenang aja, nggak usah nangis Bu. Nanti kita berdua bakal bantu Bu Devi kok. Aku juga nggak nyangka tetangga Mas Danang itu sampai video-video kayak gitu. Iya Gon, udah Bu Devi tenang aja, jangan nangis lagi. Biar nanti kita bantu Bu. Kita berdua janji Bu. Iya, saya minta sama kalian bantu saya ya. Siap, Bu, siap. mungkin. Bu, udah Bu, jangan nangis lagi Bu. Saya kan udah nggak bisu, ngapain mau pakai bahasa isyarat? Bu mau menghibur Gon biar enggak. Ya udah Bu, kita sekarang ini gimana rencananya Bu? Iya, sekarang kita harus ke rumah Mas Danang. Kita harus menjelaskan aku takut. Semakin dibiarkan, semakin Mas Danang itu benar-benar mau menceraikan aku. Iya Bu, iya Bu. Mobil udah siap. Sudah Kevin. Ya udah kalau gitu. Mari Bu. Udah Bu, jangan nangis Bu. Ayo Bu. Ini si Danang mana ya? Kok dari tadi belum datang-datang? Waduh, ini gimana? Kalau Pak Tony tahu, bisa-bisa marah sama kita berdua. Danang. Sudah tahu hari ini mau kerja, tapi masih aja telat. Loh, itu dia. Nang, sini cepetan. Iya, Col. Loh. Col, aku minta maaf ya. Aku terlambat lagi. Iya, Nang, nggak apa-apa. Ya udah, Tapi Col. bentar, kamu kenapa wajahnya? Kok sedih? Loh, kok nangis, Nang? Ada apa, Nang? Kamu ada masalah? Istri aku selingkuh, Col. Hah? Selingkuh? Iya, Col. Nang, kamu jangan bercanda. Masa iya istri kamu selingkuh? Aku awalnya juga nggak percaya, Col. Cuman Agung dan Hikmah itu memperlihatkan video waktu istri aku itu diberikan uang sama orang. Astagfirullah, Nang. Kamu yang sabar, Nang. Mungkin ini ujian dari Allah. Iya, Col. Cuman aku nggak tahu, Col. Salahku ini di mana? Padahal aku ini kerja keras buat aku dan istri aku. Iya, Nang. Kamu gak salah. Tapi yang salah itu istri kamu. Gak bisa nerima kamu itu apa adanya. Ya Allah, Col. Udah, kamu yang sabar. Terus ini gimana? Kamu tetap mau kerja? Iya, Col. Aku tetap mau kerja. Soalnya kan, ini mata pencaharian aku, Col. Kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa makan. Iya, Nang. Sekali lagi kamu yang sabar. Tapi aku minta tolong ya. Aku minta bantuan kamu. Ini obatnya belum aku campur. Iya, Col. Aku campur ya, Col. Udah, kamu yang sabar. Sayang. Danang, sayang. Kita kerjain lagi yuk. Iya dulu pegang. Danang. Aduh, ternyata kamu masih kerja ya, Danang. Aku pikir kamu sekarang jadi stres gitu. Soalnya kan kamu habis diselingkuhin sama istri kamu. Kalau aku sih, Nang, kalau semisal aku diselingkuhi, contohnya nih sama Hikmah, pasti aku gak kira kerja, Nang. Pikiran aku pasti mumet. Hei, Gung. Gak usah bedain aku sama kamu ya. Aku ini beda sama kamu, Gung. Jadi Oh. tolong, kamu ini gak usah memperburuk keadaan. Iya. Gung. Biasanya kamu mensupport, jangan seperti itu. Aku Kasihan sama Danang. Aku udah support sama si Danang. Buktinya aja aku ngasih video itu. Kalau misalnya aku gak perhatian sama si Danang, gak mungkin kan video itu aku kasih sama si Danang. Sekarang gini ya, Gung. Aku mau bilang sama kamu. Aku bawa cangkul.
jangan bikin aku emosi di sini. Loh, bikin emosi. Tapi kan yang aku omongin ini bener. Bener, tapi tolonglah. Kalian ini masa orang gak punya hati sih? Masa iya? Di posisi seperti ini, kalian ini masih mau bercanda sama aku? Loh, Kita ini bukan bercanda, Danang. Kita ini ngomong serius. Aku tuh bener-bener ya bisa dibilang salut sama kamu. Soalnya dalam keadaan kayak gini, kamu masih bisa tetap kerja. Udah ya. Aku tahu niatan kalian ini seperti apa. Jadi nggak usah pura-pura bodoh deh. aduh, Nang, kamu jangan seuzon kayak gitu. Aku, Nang, sama si Hikmah ini datang ke sini. Aku itu mau nyemangatin kamu. Kamu malah marah-marah sama kita. Gung, maaf ya sebelumnya. Bukan aku seuzon, Gung. Cuman aku sudah tahu kalau niatan kalian berdua ini mau mengolok-olok aku. Tadi aja baru datang. Aku sudah ngerti kalau kalian ini bakal menghina aku. Samsul aja ngerti kok kalau kalian ini gak mensupport, malah niatnya menjatuhkan aku. Aduh, Nang, kamu ini punya pikiran jelek ya sama kita. Padahal kita ini niatnya baik loh. Iya bener. Danang, sekarang gini ya Danang. Kalau misalkan kita berdua ini jahat sama kamu, nggak mungkin kita ini ngasih tahu video itu sama kamu. Udahlah Hikmah. Kejadian itu sudah selesai, udah kemarin. Terus kalian ini kesini mau ngapain sih? Hah? Iya, kan aku udah bilang di awal, aku ini mau nyupport kamu. Aduh, udah. Gak usah. Kalian ini ya, gak ada habisnya merendahkan aku setiap hari. Dulu meskipun aku masih sama istri aku, kalian ini selain ngolok-ngolok aku ini orang miskin, juga mengolok-ngolok istri aku yang bisu. Udahlah. Sekarang aku di sini ini mau fokus kerja. Apa kalian ini mau minta ini, hah? Minuman obat pertanian? Ya, Mau? kalau menurut aku sih mending diminum kamu aja, Nang. Kan aku ini gak galau. Kalau kamu galau ya kan? Iya bener. Kalau ngomong dijaga. Nih, Mending Ya kalian udah, pergi gak aja. apa-apa. Kamu mau memukul itu sama aku gak apa-apa. Sekalian biar kamu tuh masuk penjara. Danang, kamu yang sabar aja. ya enggak, Col. Kamu tahu kan posisi ini seperti apa? Danang, Masa iya sih dua orang ini masih mau ngolok-ngolok aku? Apaan? Danang, kita itu nggak mau mengolok-olok kamu. Ya sebenarnya kita itu datang ke sini mau kasih nasihat sama kamu. Jadi nanti nih ya Danang, kalau misalkan kamu mau nikah lagi, cari istri yang bener. Jangan kayak mantan istri kamu itu. Hikmah, kamu ini bukan nasehatin, tapi manas-manasin si Danang. Udahlah. Sekarang gini aja deh. Kalau misalkan kalian ini berdua di sini cuma mengolok-ngolok aku, pulang atau aku siram lumpur sawah ini sama kalian. Ya udah, siram aja kalau berani. Nang, kamu ini kalau marah jangan dilampiaskan sama kita. Kita ini kesini punya niat baik. Aduh, udahlah Gung. Kan aku sudah bilang, nggak perlu. Aku nggak butuh kebaikan dari kalian berdua. Mending sekarang kalian pergi dari sini. Oh, Danang, kamu kok malah ngusir kita sih? Danang, gini ya Danang, kamu nih bener-bener orang yang nggak tahu terima kasih ya. Bukannya bilang makasih sama kita. Sekarang gini ya. Sul, menurut kamu Sul, mereka berdua ini ngasih support atau gimana? Enggak, dia malah menghina kamu. Udahlah, Gung, mending kamu pergi aja nih sama istri kamu. Sekarang gini aja deh. Kalau posisinya dibalik, kamu ada yang di posisi aku. Kira-kira kamu terima kalau misalkan ada orang yang ngolok-ngolok itu? Tapi kalau aku sih nggak kira kayak gitu, Nang. Gung. Soalnya kan Hikmah ini kalau pengen apa, aku turutin. Gung. Mau ke salon aku turutin. Beda dong sama mantan istri kamu itu. Ya mungkin dia kekurangan uang, makanya dia itu selingkuh. Gini ya, Gung. Kita nggak bakal tahu kehidupan kedepannya kita itu bakal seperti apa. Ya memang nggak tahu. Ya makanya itu, dijaga omongan kamu. Ya tapi kalau menurut aku Hikmah nggak kira kayak Jangan gitu. seakan-akan kehidupan kamu ini paling bener sama Hikmah. Tapi kalau dibandingkan sama kehidupan kamu, ya kan? Berarti beneran aku dong. Udah aku lah, nggak pernah Gung. selingkuh. Hikmah nggak selingkuh. Iya, aku tahu. Danang ini orang miskin, kamu orang kaya. Ya udah. Tapi udah, ngomongnya jangan seperti ini. Emang aku salah ngomong kayak gitu, Col? Seharusnya Enggak, kamu kan? menghargai si Danang. Emang orang miskin harus dihargai gitu? Ya enggak lah. Orang kaya baru dihargai. Kayak aku nih contohnya. Aku sama orang-orang di sini pasti dihargai. Kurang ajar banget. Nang, udah Nang, sabar Nang. Loh, itu bukannya mobil yang kemarin, Sang? Iya.
Loh, Mas Danang, Istri kamu Nang. tunggu. Tunggu. bisa ngomong. Mas Danang, Loh. aku beneran minta maaf ya Mas. Aku bisa jelasin semua ini Mas. Aku nggak pernah selingkuh. Aku nggak pernah aneh-aneh di belakang kamu. 2 orang itu Mas, itu anak buah aku. Apa? Di dalam video itu kan, yang direkam sama mereka berdua, anak buah aku si Kevin itu. Aku memang mengajak dia ketemu Mas, karena waktu itu kita lagi kesusahan dan kamu lagi mau ditagih hutang. Makanya itu aku nyuruh anak buah aku buat ngasih uang biar kita bisa ngunasin hutang Mas. Apa yang diomongin sama Bu Devi ini benar adanya Mas. Saya ini sekaligus rekan saya ini anak buah Bu Devi. Iya Mas, bener. Tapi tunggu dulu. Aku ini juga bingung. Kok kamu ini bisa bicara? Bukannya selama kita menikah kamu ini bisu? Iya kalau masalah itu aku bisa jelasin sayang. Sebenarnya aku itu cuma pura-pura bisu. Aku cuma menguji kamu. Hah? Mau nguji aku sayang? Loh. Maksud kamu gimana? Ya jadi gini sayang. Aku melakukan semua ini karena selama ini kan aku itu nggak pernah dapat laki-laki yang tulus. Semua laki-laki yang mau sama aku itu ya karena mau juga sama harta aku. Maka dari itu aku ngelakuin semua ini. Aku minta maaf ya sayang. Aku nggak ada maksud buat mempermainkan rumah tangga kita. Ya Allah. Berarti selama ini kamu cuma nguji aku. Iya sayang, aku cuma nguji kamu. Terus itu kendaraan siapa yang kamu kendarai? Itu kendaraan aku sayang. Hah? Aku sebenarnya punya perusahaan. Apa? Jadi aku kayak gini. Ya aku cuma mau lihat ketulusan kamu. Tapi kamu udah ya, kamu tenang aja. Kita kehidupannya bakal berubah. Kita nggak usah tinggal di desa ini lagi. Biar kita nggak berhadapan dengan 2 manusia kayak mereka. Kita hidup bahagia di kota ya. Kita hidup bahagia di rumah aku. Kamu juga bisa. Tunggu. Ikut aku membangun perusahaan aku. Tunggu. Mas, kemarin yang saya dilihat di video itu memang masnya. Tapi beneran Mas, Mas ini bukan selingkuhan istri saya. Beneran Mas. Saya ini anak buah Bu Devi. Betul. Loh, berarti selama ini kamu kaya, Devi? Iya, kamu nggak usah Ya Allah. menanyakan tentang hal itu. Sebenarnya Sayang. dari tadi kamu nggak bisa menilai apapun. Dan aku ingetin ya sama kalian berdua, stop buat ngurusin kehidupan orang lain. Kalau kayak gini jatuhnya gimana? Ya Allah. Kalian nggak takut dosa? Mau bikin orang cerai? Iya, Ya nggak seberapa. Sayang, kalau kayak gini, apa kamu ini masih yakin sama aku? Astagfirullahaladzim, kok kamu masih bilang kayak gitu sih sayang? Kalau aku nggak yakin, aku nggak mungkin kesini untuk mempertahankan rumah tangga kita. Ya Allah sayang, aku minta maaf ya. Nggak apa-apa. Karena aku langsung ngusir kamu kemarin. Nggak apa-apa. Gara-gara aku ini emosi. Nggak apa-apa sayang. Ya udah kalau kayak gitu, sekarang kamu udah percaya sama aku. Kamu ikut aku ke kota ya. Kita bangun kehidupan kita yang bahagia. Jauh dari tetangga-tetangga toksis kayak mereka. Iya Toksik sayang, banget. aku minta maaf ya sekali lagi. Iya sayang. Samsul, Iya Nang. aku mau pergi dulu sama istri aku. Iya. Semoga kamu bahagia di sana. Iya Col, amin. Ternyata istri kamu orang kaya Nang. Iya Col, aku juga gak nyangka Col. Ya udah kalau gitu. Mas Samsul makasih banyak udah selalu nemenin suami saya. Iya Pak Devi. Oh sih kalian berdua. Seumur hidup aku nggak akan pernah maafin kalian berdua. Sayang. Sayang, Sayang, aku bener-bener minta maaf ya sama kamu. Aku nggak ada maksud untuk mempermainkan pernikahan ini. iya sayang. Aku ngerti. Setelah apa yang kamu jelasin barusan, aku juga minta maaf ya. Bukan karena apa kemarin aku ngusir dan marah-marah sama kamu.
Karena aku ini sakit hati mendengar laporan dari Agung dan Hikmah itu. Sedangkan kamu tahu sendiri kan, dari dulu mereka berdua ini selalu mencemooh keluarga kita. Iya sayang, aku paham banget. Maka dari itu kita harus merubah semua kehidupan kita. Kamu ikut aku ya sayang ke rumah aku di kota. Kita nggak usah tinggal lagi di desa ini, ya? Iya sayang, iya. Makasih ya, kau masih mau nerima aku. Aku yang makasih kamu udah mau maafin aku sayang. Iya sayang. Ya sudah kalau gitu, mending kita langsung berangkat pulang aja ya. Siap Bu. Sekali lagi aku minta maaf sebesar-besarnya ya sayang. Iya sayang, aku juga. Ya udah, aku kan. Aduh, kok jadi kayak gini ya? Kalian nggak malu? Dari tadi menghina Danang. Ternyata istrinya Danang orang kaya. Jauh Gung sama kamu. Kamu jangan banyak omong ya. Kamu cuma punya sepeda motor. Mana pergi kamu? Lanjut kerja. Istrinya Danang punya perusahaan, punya mobil. Diem kamu ya. Mending kamu ganti istri aja, cari yang kaya, ya. Kurang ajar banget kamu. Soalnya dia cerewet, kurang cantik. Apaan sih? Sayang. Aku malu banget sayang. Ya sama, aku juga malu. Tapi aku benar-benar gak nyangka deh sayang, kalau ternyata istrinya Danang itu orang kaya dan dia itu sebenarnya nggak bisu. Iya. Waduh, berarti mulai sekarang kita melihat orang itu jangan covernya aja. Kalau kayak gini, aku malu banget. Ya iyalah sayang, aku malu juga. Enak ya hidup Danang. Pasti dia nanti jadi orang kaya, naik mobil kemana-mana. Ya iyalah, istrinya aja kayak gitu. Oh, tapi udahlah, kita gak usah bicara tentang Danang. Mending kita pulang aja yuk. Iya.